Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar yang mengikuti secara langsung melalui radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio lainnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, waktu, serta kesadaran yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tidak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali saat ini sedang dalam keadaan sakit. Semoga segera Allah sembuhkan. Apabila ada saudara-saudara kita sedang berada di dalam musibah, mudah-mudahan Allah beri kesabaran. Dan jika ada saudara-saudara kita yang sedang dihimpit berbagai masalah, semoga Allah berikan jalan keluar. Hadirin berbahagia, malam ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas pada malam Senin, yaitu tentang masih seputar ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis, artinya ilmu tentang seputar sejarah, kemudian perkembangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan 2 hari yang lalu kita membahas tentang beberapa motif lahirnya atau munculnya hadis-hadis ataupun perkataan-perkataan yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh ulama hadis diberi istilah dengan al-ahadits al-mawdu'at, itu hadis-hadis palsu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas, melanjutkan pembahasan yang telah lalu, itu tentang bagaimana para ulama hadis, pakar hadis membuat beberapa catatan ataupun kriteria yang termasuk ke dalam ciri-ciri hadis palsu. Yang mana hadis palsu itu menurut catatan ataupun kajian ulama hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu jumlahnya ratusan ribu, dan bahkan ada yang diamalkan oleh umat Islam. Dan bahkan kata-kata ataupun hadis-hadis palsu yang oleh ulama hadis telah dinyatakan palsu, namun itu kadangkala masih diulang-ulang, masih disampaikan di dalam kajian-kajian, masih disampaikan di dalam ceramah-ceramah, dan itu beredar di tengah-tengah masyarakat Islam, artinya mulai dari Timur Tengah sampai ke negeri kita. Hadirin berbahagia, kita mengulang sedikit di antara motif ataupun sebab-sebab munculnya hadis palsu pada zaman setelah 40 tahun Khulafaur Rasyidin, artinya tahun ke-40 setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Itu ada beberapa motif, di antaranya telah kita sampaikan, yaitu motif politik. Ketika umat Islam terpecah menjadi beberapa firqah, terpecah ke dalam beberapa kelompok, kemudian ada orang-orang yang
menyebarkan hadis-hadis palsu untuk menyokong ataupun menguatkan firqah mereka. Kemudian ada lagi motif orang-orang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena perbedaan pandangan di dalam fikih. Ketika orang-orang yang fanatisnya sangat berlebihan terhadap imam tertentu misalnya, fanatik sekali dengan Imam Ahmad bin Hambal misalnya, kemudian dia menciptakan hadis-hadis yang menjelek-jelekkan imam yang lain, menjelekkan Imam Syafi'i misalnya, atau menjelekkan Imam Malik. Ini banyak sekali beredar hadis-hadis yang itu telah kita sampaikan. Seperti misalnya disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan misalnya, nanti pada satu masa akan lahir seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i misalnya. Dan Muhammad Idris bin Asy-Syafi'i ini adalah orang yang paling berbahaya. Itu seperti itu. Itu muncul ketika perkembangan fikih di dunia Islam itu sedang puncak-puncaknya. Artinya pertarungan pemahaman fikih di antara mazhab-mazhab di dalam Islam itu sampai memunculkan atau termotivasi orang-orang untuk membuat hadis-hadis palsu yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang lain, misalnya motif munculnya hadis palsu itu karena motif ekonomi, ya, karena motif ekonomi. Seperti misalnya ada orang-orang ingin meningkatkan misalnya produk satu jenis pertanian, seperti di dalam hadis ataupun satu hadis palsu yang masyhur sekali di wallahu alam di Indonesia saya tidak tahu, itu di dunia Arab itu masyhur sekali, misalnya al-bazinjan shifaun min kulli da. Itu buah terong itu menjadi obat segala penyakit. Nah, itu ada hadis palsu seperti itu. Sehingga bahkan mungkin di dalam masyarakat kita ada pemahaman tentang bagaimana buah terong itu sendiri. Nah, ini muncul dulu ketika orang-orang ingin komoditi, khususnya pertanian jenis terong itu laris manis di pasaran mereka, sehingga membuat hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan pertanian itu. Hadirin berbahagia, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ulama kemudian muncul. Ya, ketika bermunculan hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat, kemudian ulama-ulama pakar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah generasi, khususnya generasi tabi'in, artinya orang-orang yang berada atau yang lahir setelah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ini ketika beredarnya ataupun fitnah hadis palsu melanda umat Islam, ketika ada satu riwayat yang sampai ke telinga mereka, mereka langsung meng-cross check kepada pakarnya, khususnya kepada sahabat. Artinya kepada sahabat yang masih tersisa 1-2 orang, kemudian mereka mengecek jalur sanadnya, kemudian juga isi daripada ataupun kandungan atau yang disebut dengan matan, isi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di cross check, kemudian diteliti dengan sangat teliti, kemudian mereka akan mengambil kesimpulan apakah perkataan itu betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dibuat oleh orang lain. Hadirin berbahagia, alamatul wad'i fis sanad. Yang pertama, ulama hadis ini konsentrasinya kepada sanad. Sanad itu artinya rantai periwayatannya. Ketika misalnya dikatakan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam rantai sanad itu diteliti satu persatu. Misalnya dari Muhammad an Ahmad an Mustafa misalnya. Maka Muhammad, Ahmad dan Mustafa itu diteliti riwayat hidupnya, pendidikannya bagaimana, kemudian kondisi ibadahnya bagaimana si Muhammad ini dan seterusnya. Jadi setiap orang yang ada di dalam rantai rawi
hadis itu diteliti dengan jeli oleh pakar hadis ini. Salah satunya adalah mereka bisa melihat karakter, ya. Karakter seseorang itu. Yang pertama adalah ayyakuna rawihi kadzaban ma'rufan bil kadzib. Nah, salah satu indikator sebuah perkataan itu adalah bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang di dalam rantai periwayatan itu ma'rufan bil kadzib. Itu terkenal suka bohong. Terkenal suka berbohong, meskipun dia tidak terkenal orang yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi suka berbohong. Artinya berbohong, ya, berbohong ma'ruf, berbohong dengan sesama misalnya. Dia terkena ayyakuna ma'rufan bil kadzib. Maka orang ini akan dicoret, bahwa jika dalam satu rantai periwayatan terdapat orang yang ma'rufan bil kadzib ini, maka otomatis perkataan itu pasti bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, hadirin berbahagia, ada orang-orang yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengaku sendiri. Ketika misalnya di akhir hidupnya mereka insaf, kemudian menyampaikan kekhilafan mereka. Ayya'tarifa wadi'uhu bil wad'i. Artinya orang yang memalsukan hadis itu mengaku pada akhir hayatnya bahwa saya telah melakukan pemalsuan hadis Nabi sekian buah hadis misalnya. Itu dia akui. Apakah dia sampaikan di depan masyarakat atau dia sampaikan kepada ulama tertentu. Seperti kama i'tarafa Abu Asmah Nuh bin Abi Maryam biwad'ihi ahadits Fadail Aswar. Ada seorang yang terkenal memalsukan hadis pada zaman itu, namanya Abu Asmah Nuh bin Abi Maryam. Beliau ini pada akhir hidupnya mengakui telah memalsukan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan Fadail Aswar. Fadail Aswar ini tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Misalnya, barang siapa yang membaca surat fulan, misalnya surah Ali Imran misalnya, kemudian dia mengarang sendiri fadilahnya, akan mendapatkan ini. Itu karangannya. Jadi orang ini Abu Asmah ini memalsukan hadis, banyak melakukan pemalsuan hadis khususnya tentang Fadail Aswar, tentang keutamaan surah-surah di dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena menurut riwayat, beliau memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan tujuan baik sebetulnya. Tapi meskipun baik tidak boleh. Meskipun itu baik tidak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya barang siapa yang mengatakan sesuatu mengatasnamakanku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap dia mengambil tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada saat itu, hadirin berbahagia, khususnya pada abad kedua dan abad ketiga, itu puncaknya perkembangan fikih di dunia Islam. Puncaknya perkembangan fikih di dunia Islam. Pada saat itu muncul misalnya imam mazhab yang kita kenal, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini puncaknya perkembangan fikih di dunia Islam. Jadi orang-orang pada saat itu, di zaman itu, banyak tertarik untuk mempelajari fikih. Orang berduyun-duyun suka dengan fikih ini. Sehingga menurut beliau orang cenderung pada saat itu meninggalkan Al-Qur'an. Orang sibuk dengan kajian fikih, di mana-mana kajian fikih. Orang tertarik sekali dengan kajian-kajian fikih dan meninggalkan Al-Qur'an. Sehingga beliau ini melakukan pemalsuan hadis dengan tujuan supaya orang-orang ini tidak melupakan Quran itu sendiri. Beliau memalsukan hadis supaya orang tertarik kembali membaca Quran, membaca Al-Quran, dengan mengarang hadis-hadis
tentang fadail aswar, tentang kelebihan surah-surah. Memang banyak hadis Nabi SAW tentang fadilah-fadilah membaca surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Misalnya anjuran yang warid, yang sahih dari Nabi SAW itu misalnya disuruh membaca, dianjurkan, sangat dianjurkan membaca suratul Kahfi di malam Jumat. Itu memang warid dari Nabi SAW. Dan juga ada beberapa riwayat-riwayat yang lain tentang fadilah-fadilah surah-surah di dalam Al-Quran. Seperti misalnya membaca surah Muluk. Ketika membaca surah Muluk setiap hari itu, maka Allah akan membebaskan orang tersebut daripada azab kubur misalnya. Itu ada hadis-hadis sahih dari Nabi SAW. Tetapi Abu Asmah Nuh bin Maryam ini banyak sekali memalsukan hadis-hadis tentang fadilah-fadilah suar yang tidak pernah ada riwayatnya dari Nabi SAW. Nah, ini salah satu indikasi kedua yang ditemukan ataupun ciri-ciri atau bisa dipastikan bahwa hadis itu palsu berdasarkan pengakuan pengarangnya sendiri. Nah. Kemudian yang ketiga hadirin berbahagia, yang ketiga ayyarwiyar rawi an syaikhin lam yathbut liqa'uhu aw wulida ba'da wafatihi aw lam yadkhulil makan alladhi idda'a sima'uhu fihi. Yang ketiga, bagaimana ulama hadis itu bisa memastikan bahwa hadis itu palsu. Ya. Yang ketiga adalah ayyarwiyar rawi. Ada seorang rawi, artinya yang meriwayatkan hadis itu an syaikhin, dari seorang syekh. Syekh maksudnya orang yang merawikan kepadanya. Ya. An syaikhin. Syaikhin di sini disebut orang yang memberikan hadis kepada kita. Kita terima dari beliau, itu disebut syekh. An syaikhin lam yathbut liqa'uhu. Dan si fulan ini terbukti tidak pernah berjumpa dengan yang dia katakan itu. Misalnya dalam hadis ada kata-kata begini, haddatsani syaikhu fulanin misalnya. Syekh fulan telah meriwayatkan kepadaku misalnya. Telah mendiktekan satu hadis kepadaku. Jadi bahasa seperti itu hadirin berbahagia, ini menunjukkan bahwa antara si fulan dengan syekhnya itu bertemu. Bertemu artinya dia bertemu, melihat, dan syekh itu memberikan hadis kepadanya. Ya, jadi ketika ada hadis seperti itu, tetapi ketika dikaji, ketika diteliti oleh ulama hadis, lam yathbut liqa'uhu, si fulan ini tidak pernah berjumpa dengan yang dia rawikan itu, maka ini juga indikasinya hadis palsu. Tidak mungkin dia katakan Syekh, misalnya ada Syekh Muhammad telah merawikan kepadaku misalnya. Itu bahasa seperti itu. Itu bermakna saya berjumpa dengan Syekh Ahmad itu. Nah, ketika nanti 100 tahun kemudian ada orang teliti, ternyata saya itu tidak pernah berjumpa dengan Syekh Ahmad itu. Bagaimana mungkin saya katakan Syekh Ahmad merawikan kepadaku? Ini indikasinya palsu. Kemudian yang seterusnya dalam bait ini dikatakan au wulida ba'da wafatihi. Nah, yang seterusnya adalah syekhnya ini duluan meninggal daripada muridnya ini. Ini juga menjadi salah satu petunjuk bagi ulama untuk memastikan bahwa hadis si fulan ini palsu. Misalnya begini, saya misalnya pernah merawikan sebuah hadis. Saya katakan Syekh Ahmad meriwayatkan kepadaku, kepada saya misalnya, hadis ini. Nah, ternyata hadirin berbahagia, nanti sekitar 40 tahun kemudian diteliti perkataan saya itu. Ternyata antara saya dengan Syekh Ahmad itu lahirnya itu lama selangnya. Artinya Syekh Ahmad itu meninggal tahun 1970 misalnya. Sementara saya tahun 1970 belum lahir. Artinya ini sudah berbohong dia. Berbohong. Dan ini menjadi petunjuk ulama hadis bahwa hadis ini palsu. Begitu. Kemudian
Yang seterusnya adalah aulam yadkhulil makan alladhi da'a sima'uhu fihi. Yang seterusnya adalah ada orang yang mengatakan saya menerima hadis dari Syekh Fulan di negeri Fulan. Kemudian hadis ini berkembang di dalam masyarakat, berkembang puluhan tahun dan dihafal oleh masyarakat. Kemudian nanti seterusnya pada zaman penelitian hadis ini ada orang-orang, kemudian ulama-ulama hadis itu meneliti. Ternyata hadirin berbahagia, ketika saya merawikan hadis itu saya katakan saya menerima sebuah riwayat dari Syekh Fulan di negeri Fulan. Di negeri apa misalnya? Di negeri Malaka misalnya. Di negeri Malaka. Nah, setelah diteliti nanti puluhan tahun, ternyata saya tidak pernah ke Malaka. Saya tidak pernah ke Malaka. Dan ini juga menjadi petunjuk ulama hadis bahwa saya berbohong dan pasti hadis yang saya katakan itu palsu. Nah, itu ada 3 itemnya yang diteliti oleh para ulama. Yang pertama adalah apakah dia berjumpa dengan gurunya? Tidak pernah berjumpa. Ini hadisnya palsu. Apakah dia lahir atau hidup satu zaman dengan gurunya? Ketika diteliti tidak hidup sezaman. Yang dikatakan dia mendapatkan riwayat dari syekhnya duluan meninggal dan dia lahir 10 tahun kemudian, ini juga palsu. Ataupun dia katakan pernah berkunjung ke negeri Baghdad misalnya, menerima hadis dari ulama Baghdad, ternyata setelah diteliti tidak pernah ke Baghdad, maka hadis ini pasti palsu. Nah, ini seperti diberikan contoh oleh di dalam kitab ini, kama idda'a Ma'mun bin Ahmad al-Harawi. Ada seorang ulama, bukan ulama maksudnya di zaman itu beliau dikatakan ulama. Artinya Ma'mun ini bin Ahmad al-Harawi pernah mengatakan saya pernah meriwayatkan sebuah hadis. Nah, beliau katakan annahu sami'a min Hisham ibn Ammar. Ma'mun bin Ahmad al-Harawi ini pernah mendengar sebuah hadis daripada Hisham bin Ammar. Fasa'alahu al-Hafidh Ibnu Hibban. Kemudian ada seorang ulama hadis terkenal namanya Ibnu Hibban. Beliau ada kitab hadis namanya Sahih Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Hibban ini bertanya kepada Ma'mun, "Mata dakhalta Syam?" Kapan engkau berkunjung ke Syam? Kata Al-Hafidh Ibnu Hibban. Beliau ini seorang ulama hadis besar. Ada karangan, ada kitab hadisnya. Kata Ibnu Hibban, "Mata dakhalta Syam?" Kapan engkau masuk Syam? Qala sanatu 50 wa 200. Saya masuk Syam pada tahun 250 Hijrah. Dakhaltu Syam sanata 50 wa 200. Tahun 250. Qala Ibnu Hibban, fa inna Hishaman alladhi tarwa anhu mata sanatu 45 wa 200. Wahai Ma'mun, kata Ibnu Hibban ini, kata ulama hadis ini, sesungguhnya Hisham itu yang kamu katakan pernah engkau meriwayatkan darinya itu meninggal tahun 240. Jadi yang dia katakan tadi, saya pernah bertemu dengan atau pernah meriwayatkan hadis dari Hisham tahun 250 katanya. Ketika diteliti oleh ulama hadis bernama Ibnu Hibban, dia menemukan bahwa Hisham itu meninggal tahun 240. Artinya sudah pasti beliau berbohong. Nah, ini menjadi petunjuk seterusnya bagi ulama hadis untuk memastikan ataupun untuk menyaring hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang sahih maupun yang tidak sahih. Hadirin berbahagia, kemudian yang seterusnya adalah ada motif orang di zaman itu yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena motif pribadi. Karena motif pribadi pun orang bisa memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya apa yang dituliskan oleh
Al-Hakim. Al-Hakim ini juga seorang ulama hadis. Beliau punya kitab namanya Mustadrak. Nama kitabnya Mustadrak. Al-Hakim. Apa yang beliau tulis di dalam kitab Mustadrak itu? Beliau mengatakan, An Saif bin Umar At-Tamimi annahu qala. Dari seorang bernama Saif bin Umar bin Umar At-Tamimi annahu qala, kunna 'inda Sa'd bin Tarif. Faja'a ibnuhu minal kuttabi yabki faqala malak. Suatu ketika beliau sedang berada di tempatnya Sa'ad, namanya Sa'ad. Jadi Saif ini berada di rumah Sa'ad bin Tarif. Pada saat itu Sa'ad ini ketika berada di rumahnya, anaknya pulang dari kutab, dari sekolah. Kalau bahasa kita sekarang pulang dari TPA, pulang dari mengaji sore lah. Faja'a ibnuhu minal kuttabi yabki faqala malak. Kemudian Sa'ad ini bertanya kepada anaknya karena pulangnya menangis. Jadi anak Sa'ad ini ketika pulang ke rumah sedang dalam keadaan menangis. Faqala malak. Apa engkau mau hainya? Begitulah kira-kira pertanyaan. Malak, ada apa? Qala darabanil muallim. Darabanil muallim. Gepoh hidungku bahasanya. Lu gepoh hidungku. Darabanil muallim. Saya dipukul oleh guru, oleh ustaz, oleh muallim. Faqala Sa'ad, la ukhziyannahumul yawma, la ukhziyannahumul yawma. Kemudian Sa'ad ini spontan mengatakan, la ukhziyannahumul yawma. Aku akan menghinakan mereka hari ini. Artinya menghinakan gurunya. Karena kenapa? Karena dia dapatkan berita anaknya sedang menangis. Ketika ditanya kenapa? Dipukul sama guru katanya. La ukhziyannahumul yawma. Karena marah sekali saat ini dia mengatakan la ukhziyannahumul yawma. Saya akan menghinakan mereka itu hari ini. Kemudian nanti ada riwayat kemudian sampai ada hadis palsu juga ini. Sehingga ada hadis palsu karena dia marah dengan guru anaknya sampai dia membuat hadis palsu yang bunyinya muallimu sibyanikum syirarukum. Dia katakan pengajar anak kamu itu adalah orang-orang jahat. Aqalluhum rahmatan lil yatimi wa aghladhuhum 'alal miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak ada kasih sayangnya. Orang-orang yang tidak ada kasih sayangnya bagi anak-anak yatim dan orang yang kasar terhadap orang-orang miskin. Jadi ini hadis palsu. Artinya motifnya apa? Motifnya motif pribadi karena marah dengan guru anaknya sampai dia mengatakan muallimu sibyanikum syirarukum. Pengajar anakmu itu adalah orang-orang yang jahat. Nah, ini kemudian dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadirin berbahagia, itulah di antara contoh-contoh dan juga bagaimana usaha para ulama hadis di dalam meneliti hadis-hadis palsu, ada hadis-hadis yang dipalsukan atau yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tanda-tanda yang lain adalah rakakatul lafzi. Jadi maksudnya ini adalah hadis-hadis palsu itu biasanya kalau diteliti oleh ulama atau oleh pakar bahasa Arab yang mengerti ilmu bayan, ilmu balaghah dan seterusnya, itu memang redaksinya ataupun bahasanya itu tidak seindah bahasa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti lain dia bahasanya daripada yang keluar langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini salah satu indikator hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang itu bahasanya itu tidak seindah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini hanya bisa dideteksi oleh pakar bahasa Arab, oleh orang-orang yang mengerti betul tentang ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu balaghah dan sebagainya, ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu. Hadirin berbahagia,
Kemudian yang seterusnya adalah ada hadis palsu itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan akal, dengan logika kita. Yang tidak sesuai dengan apa namanya? Mukhalifan libadihiyatil uqul, yaitu yang berseberangan atau yang tidak sesuai dengan logika kita. Misalnya seperti ada hadis palsu yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah seperti anna safinata nuhin tafat bil baiti sab'an wa sallat 'indal maqami rak'ataini. Ada hadis palsu yang menyebar di masyarakat, yaitu safinata nuhin, bahwa sampannya Nuh alaihi salam itu tafat bil baiti sab'an, pernah melakukan tawaf di Mekah, di Ka'bah itu sampai 7 kali putaran. Wa sallat 'indal maqami rak'ataini, dan sampan itu salat di makam Ibrahim 2 rakaat. Nah, ini juga menjadi petunjuk para ulama hadis bahwa ada redaksi hadis-hadis yang dipalsukan itu memang tidak sesuai dengan logika, dan bahkan nanti disebutkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip daripada syariat kita. Nah, seperti misalnya ada lagi hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya an-nazaru ilal wajhil hasan yujalli al-basar, ya. Melihat kepada wajah yang cantik ataupun wajah yang tampan itu bisa yujalli al-basar, bisa apa namanya? Bisa menerangkan mata. Nah, ini bahasa hadis palsunya. Jadi melihat kepada wajah seseorang yang cantik ataupun yang tampan itu bisa menerangkan apa namanya? Bisa menyehatkan lah. Mungkin menyerabun baju tak kala kena mungkin gelah. Nah, ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Misalnya di dalam Islam sendiri ada istilahnya ghaddul basar misalnya. Tidak boleh sembarangan melihat kepada lawan jenis misalnya. Ini tentunya berlawanan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam syariat kita. Hadirin berbahagia, yang seterusnya adalah ada contoh-contoh hadis yang beredar di tengah-tengah masyarakat menggambarkan satu amalan sederhana sebetulnya. Ada amalan yang sangat sederhana sekali, tetapi digambarkan ataupun digambarkan bahwa amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Nah, jadi dikatakan istimalul hadis ala ifratis thawab al-azim. Jadi hadis-hadis palsu itu yang mengandung makna tentang besarnya pahala-pahala melakukan kebaikan yang sederhana. Memang di dalam Islam itu ada. Tetapi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat kita tadi. Misalnya ada hadis yang beredar di tengah masyarakat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, khalaqallahu ta'ala ta'iran, Allah akan menciptakan dari setiap lafaz la ilaha illallah itu ta'iran, seekor burung, lahu sab'una alfa lisanin, dan setiap satu ekor burung itu memiliki 70.000 lisan. Dia memiliki 70.000 lisan, lidah, ya. Likulli lisanin sab'una alfa lughatin. Kemudian setiap satu lisan dari 70.000 lisan itu sab'una alfa lughah, ada 70 bahasa yang dia ucapkan. Yastaghfiruna lah, dan ticem itu dengan lisan yang beribu-ribu itu meminta ampun kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga dikatakan oleh ulama hadis tidak benar seperti ini. Artinya tidak terlalu seperti itu, ya. Ada perkataan ataupun lafaz ataupun zikir yang sederhana sekali, tidak sampai ribet yang dijelaskan sab'una alfa lisan, sampai 70.000 lisan. Kemudian setiap satu lisan itu ada 70 bahasa. Yastaghfiruna lah, kemudian lisan itu meminta ampun kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin berbahagia, inilah beberapa contoh
hadis-hadis palsu, dan juga bagaimana ulama hadis itu bisa mendeteksi bahwa perkataan itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nanti pada tahapan selanjutnya ada gerakan pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masa-masa ini 40 tahun 40 Hijrah itu hadis belum terkumpul seperti sekarang ini. Artinya kalau dulu misalnya ada kitab Sahih Muslim, misalnya Sahih Bukhari dan Sunan Turmudi, Sunan Abu Daud dan seterusnya, itu belum ada. Belum terkumpul seperti sekarang ini. Jadi hadis Nabi itu masih sekedar hafalan-hafalan, masih berdasarkan riwayat-riwayat yang disampaikan dari generasi ke generasi. Kemudian nanti pada tahapan selanjutnya, hadirin berbahagia, ada seorang ulama namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis. Beliau adalah seorang ulama besar yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan proyek pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara resmi, diperintah oleh negara dan dibiayai oleh negara. Ya, insyaallah kita akan menyampaikan tentang pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara resmi atas perintah khalifah dan dibiayai oleh negara insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kajian halaqah maghrib kita pada kesempatan hari ini memberikan manfaat pada kita semua, menambah wawasan keilmuan kita khususnya di bidang ilmu hadis, dan juga bisa memberikan semangat baru bagi kita untuk membaca ataupun untuk mendalami lebih mendalam berdasarkan bacaan-bacaan pribadi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.